Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu sirru kauniz zakati bimabanil Islam. Rahasia adanya syariat zakat sebagai dasar bangunan kekokohan Islam. Kita tahu zakat bagian dari rukun Islam. Tapi kenapa itu masuk di dalam rukun? Nah, ini harus kita pahami rahasia-rahasia sehingga kemudian adanya zakat itu dapat memperkokoh bangunan Islam. Dia bukan hanya sekedar syariat biasa, tapi ini syariat utama. Fi dzalika ma'ani, dalam hal ini ada berapa penjelasan. Al-awwal, yang pertama adalah anna talaffudha bi kalimatai syahadati iltizam li tauhidi wa syahadatun bi ifradil ma'bud, bahwasanya pengungkapan persaksian membaca syahadat itu terikat pada munculnya sebuah sikap mentauhidkan atau mengisyakan Allah Subhanahu wa taala atau mengisyakan zat yang disembah. Jadi hakikat tauhid itulah menegaskan kalau kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya. Wasartu tamamil wafa bihi alla yabqa lil muwahhidi mahbubun siwal wahidil fard. Maka kemudian ya, kalau kita sudah menyatakan syahadat, kita menjadi orang yang termasuk muwahhid. Muwahhid itu berarti bertauhid. Itu akan terukur kalau kita bisa menyatakan Allah sebagai Tuhan satu-satunya dalam lisan, keyakinan dan bahkan amaliyah. Tuhan Allah adalah Maha Satu, tidak ada sekutu. Fa innal mahabbah la tuqbilu syirkah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, maka tidak ada tidak ada sekutu. Kalau kita cinta pada sesuatu, maka tidak ada madu. Nah, kira-kira begitulah. Cinta sama istri satu, itu yang nggak ada madu. Nah, kalau ada madu itu udah mendua. Nah, itu bukan tauhid namanya. Nah, ya, itu bukan namanya bertauhid. Namanya bertauhid itu ya cinta pada Allah satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, wa tauhid bil lisan qalilul jadawi. Tauhid dengan lisan itu sedikit rasanya, sedikit manfaatnya. Wa inna ma yamtahinu bihi darajatal hubbi bi mufaraqatil mahbub. Ujian selanjutnya kira-kira gitu ya, untuk menguji kecintaan masuk level berapa, itu ada dengan cara memisahkan yang dicintainya. Wal amwal mahbubatun indal khalaik. Harta benda itu termasuk, atau dalam pandangan kelompok sufi atau para ulama, itu adalah apa? Mahbubatun indal khalaik. Jadi itu benda, harta itu siapapun itu adalah sesuatu yang sangat dicintai. Buktinya kita rela, kan gitu ya, berangkat pagi, pulang malam, sambil sakit-sakitan dalam rangka mencari harta benda. Itu buktinya kita cinta. Nah, meskipun bagi seorang muslim kecintaan terhadap benda itu harus ada batasnya, karena kita punya satu zat yang harus dicintai penuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Kenapa para ulama juga menyatakan benda itu, harta benda itu mahbubah atau dicintai oleh segala makhluk? Li'annaha alatun
tamta'uhum bid dunya. Dia menjadi alat yang dapat membahagiakan atau dapat menjadikan hidup di dunia itu menjadi nikmat. Nah, wa bisababiha, dan karena harta benda itu yaknisuna bihadzal alam wa yanfiruna anil maut ma'a anna fihi liqa'al mahbub. Nah, jadi dengan sebab harta benda itu orang kemudian berbahagia hidup di dunia ini dan menjadikan orang takut dari kematian untuk bertemu, padahal orang ketika mati itu adalah bagian dari pintu untuk bertemu kepada Allah. Tapi kenapa? Kira-kira gitu ya. Tapi kenapa orang takut mati? Kan gitu ya. Kan aneh ya. Kematian itu adalah sesuatu yang harus dilalui. Ketika kita ingin bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, Allah, Rasulullah, bahkan orang tua kita yang insya Allah sudah sedang di alam barzah, dan kita memiliki keyakinan mereka beliau adalah ditempatkan di sisinya, yaitu di surga. Kenapa kalau kita ingin atau mau bertemu dengan mereka kita takut dengan kematian? Kan gitu ya. Itu karena apa? Karena kita terikat dengan kecintaan kita kepada harta benda. Ruh itu pada hakikatnya ruh yang ada. Jadi kita itu punya ruh, punya nyawa, dan punya badan. Nah, keberadaan badan bisa bergerak itu karena ada nyawa. Tapi badan itu bisa bernilai karena ada ruh. Nah, ruh ini selama badan masih hidup itu terikat oleh badan. Nah, badan itu memiliki kebutuhan makan, kebutuhan hidup nyaman, senang, dan seterusnya kan ya. Itu karena badan. Padahal ruh ketika nggak punya badan itu senang, bisa kemana-mana. Ya, ruh ketika nggak punya badan itu senang. Karena punya badan ini kemudian ruh itu terikat. Maka ketika mereka atau ruh itu nanti lepas dari badan, senang sekali pada hakikatnya. Karena sudah tidak butuh makan, tidak harus mencari kayak gitu ya. Gak ada namanya kelaparan, itu gak ada kelaparan karena gak makan. Nah, tapi ini bagian dari skenario Allah yang ini yang kemudian kenapa dengan adanya badan itu kita juga suka dengan dunia. Tapi itu sekaligus apakah ruh dan badan bisa bekerja sama untuk apa? Untuk nanti dalam mengelola harta yang di dunia ini. Maka kemudian famtahinu bitasdiqi da'wahum fil mahbub was tazalu anil mal alladhi huwa marmuquhum. Maka kemudian famtahanu, maka diujilah akhirnya ya. Diujilah dengan membenarkan seruan tersebut di dalam sesuatu yang dicintainya. Lalu kemudian kita diminta untuk menyisihkan dari harta yang itu menjadi pokok perhatian kita. Maka kemudian Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, firman Allah bahwa Allah telah membeli dari orang mukmin itu jiwa dan harta mereka yang kemudian akan diganti dengan surga. Jadi harta benda dan jiwa kita ikhlaskan, itu dipastikan akan diganti oleh Allah dengan surga. Nah, ini sudah firman-Nya. Jadi sekali lagi saya sampaikan firman-Nya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang beriman
jiwa mereka dan harta mereka, lalu bagi mereka itu diberikan surga. Wah, mau apa enggak kan itu? Mau apa enggak kan gitu? Cuman kadang kan berat. Wadzalika bil jihad, dan itu perlu kesungguhan. Wa huwa musamahatu bil mahjati syaukan ila liqa'illahi azza wa jalla, yaitu dengan berlapang dada, ya, berlapang dada untuk rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musamahatu bil mali ahwan, berlapang dada dengan harta itu sebenarnya adalah termasuk rendah. Berlapang dada dengan harta itu termasuk apa tadi? Rendah, hina, tidak mulia sebenarnya. Dalam arti ya remeh, mudah gitu. Karena remeh pada hakikatnya dalam ajaran agama itu, ketika mensedekahkan harta benda itu, ya harta benda itu sebenarnya nggak begitu mulia maknanya, kira-kira gitu. Gampang, karena nggak mulia itu kita harus menganggap mengeluarkan harta benda itu gampang. Nah, maka kemudian para ulama membagi, ya, manusia, sikap manusia dalam rangka mensedekahkan harta benda itu dibagi dalam 3 kategori, ya. Qismun sodaku at-tauhid wa nazaru an jami'i amwalahum. Satu bagian itu bisa membenarkan tauhidnya, membenarkan teologinya, membenarkan pengesaan kepada Allah, maka kemudian mereka mengeluarkan seluruh harta bendanya. Walam yaddahiru dinaran wala dirhaman, dan mereka tidak menyimpan dinar maupun dirham. Kama jaa Abu Bakar radhiyallahu an ila Rasulullah SAW bi jami'i amwalihi, seperti cerita Abu Bakar yang memberikan hartanya, seluruh hartanya, tidak tersisa. Nah, ini menarik, ini ada cerita. Suatu ketika Umar bin Khattab itu kan Sayyidina Umar bin Khattab itu mendermakan seluruh hartanya. Umar bin Khattab kan termasuk sahabat yang juga kaya secara materi. Lalu dia mendermakan kepada Rasulullah, ya Rasul, aku punya harta sekian ratus unta, sekian ratus kuda, saya berikan, saya sisakan sekian persen untuk keluarganya. Wah, kan gitu ya. Nah, Umar bin Khattab itu menarik, sering jadi contoh tauladan yang lebih konkret dalam hal, karena mereka adalah manusia biasa. Kalau Rasul kemudian mengeluarkan seluruh hartanya kan wajar. Tapi kayak Umar bin Khattab itu menarik gitu. Jadi berpikir, pokoknya kalau orang awam itu zakat hanya 2,5%. Kalau dia malah seluruh hartanya disisakan sebagian kecil untuk keluarganya. Nah, lalu kemudian dia ketemu dengan Abu Bakar. Kemudian menyusul kemudian Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu juga memberikan hartanya karena untuk perjuangan dalam rangka syiar Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Itu seluruh hartanya itu diberikan kepada Rasulullah untuk mendukung perjuangannya. Nah, apa yang terjadi? Ya kira-kira gitu ya. Umar sudah berbangga, saya sudah seluruh harta saya yang begitu banyak sudah diberikan ke Rasulullah untuk mensupport perjuangan dalam menyebarkan Islam. Ternyata ketika lihat Abu Bakar semuanya gitu, tidak dapat saingan gitu. Semuanya dapat saingan. Kan sempat ditanya oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah. Ya Abu Aisyah, ya bapaknya Aisyah atau Abu Bakar, kenapa engkau berikan seluruh hartamu untuk Allah? Tapi apa jawab Abu Bakar? Padahal Abu Bakar ini kaya, miliarder pada zamannya, karena dia adalah seorang pedagang. Dia katakan, aku titipkan hartaku kepada Allah dan aku juga titipkan keluargaku kepada Allah. Kan begitu? Begitu imannya, begitu luar biasa.
Dia menyatakan, aku titipkan keluargaku kepada Allah. Jadi tidak tergantung kepada hartanya, tidak tergantung pada hartanya. Luar biasa. Maka Umar dalam ini kalah, kan itu. Kalahnya bukan kemudian ngambek, tapi memang untuk menyaingi kesalehan Abu Bakar, Umar bin Khattab itu sudah ngejar nggak kekejar. Maka ketika Abu Bakar sebagai khalifah, lalu kemudian ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar meninggal, lalu diganti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, atau dia kan dikenal menggunakan gelar Khalifatun Nabi, pengganti Nabi. Umar bin Khattab karena merasa tidak selevel dengan Abu Bakar, lalu beliau tidak berkenan menggunakan gelar khalifah, tapi sebagai Amirul Mukminin. Dia itu mengganti dengan nama Amirul Mukminin, bukan Khalifatullah, bukan Khalifatun Nabi. Jadi berkali-kali di pernyataan Umar selalu mengatakan, aku tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam membangun kesalehan atau menunjukkan kesalehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama di dalam zakat ada yang seperti ini. Ada orang yang menguji ketauhidannya itu dengan cara memberikan seluruh harta bendanya. Seluruh hartanya diberikan. Dan ini ada satu kelompok Islam yang juga begini, ada juga yang seperti ini. Saya memiliki teman yang beberapa bisa disebut dalam beragama seperti itu. Jadi perkembangannya dalam berusaha itu gitu, dari nol sampai dia kaya gitu kan. Lalu itu ketika kaya, hartanya diberikan dengan alasan untuk tadi berjuang. Lalu kemudian mulai dari menjadi miskin, naik lagi berusaha terus kaya, setelah kaya dinolkan lagi. Nah ini sebenarnya ingin mengikuti jejak Abu Bakar. Tapi kalau kita kan ini kan spekulatif itu karena kita orang biasa. Lalu orang yang seperti itu akan dianggap sebagai wah ini sesat nih, kalian sesat. Membuat miskin orang yang sudah kaya lalu dimiskinkan agar apa? Biar hatinya itu tidak tergantung pada harta bendanya. Sampai beberapa kali, 2-3 kali, setelah itu dibiarkan. Maka setelah itu dia diharapkan tidak tergantung dengan harta bendanya. Ya, tidak menduakan Allah, tidak mensyirikan, berlaku syirik kepada Allah karena telah bisa melihat harta benda itu hanya sebagai instrumen saja. Nah, lawannya yang kedua selain orang seperti Abu Bakar adalah waqismun duna haula, yaitu wahumul maskun amwalahum al-muraqibun limawaqidil hajat wa mawasimil khairat, yaitu orang yang menyimpan harta mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan juga memenuhi kebahagiaannya. Fayakunu qastahum fil iddikhar al-infaq ala qadrul hajah. Maka yang seperti ini kemudian dia hanya akan melakukan penyimpanan, nyimpan harta benda, sementara infak, zakat dan selainnya ala qadril hajah, hanya sekenanya, seingatnya. Nah, duna tana'um wa sarful fadil adil hajah ila wujuhil bar mahma dhahra wujuhha, ya. Tanpa ada merasa menikmati. Maka wahaula layak tasiruna ala miqdar zakat, maka mereka itu tidak berani mengeluarkan ukuran zakat walaupun yang ukurannya cuma 2,5% atau maksimal 10%. Tidak berani mengeluarkan zakat. Pokoknya sedekah seinfaknya. Ya setiap kali hari Jumat ya 50.000, 20.000, kan itu. Ini kalau termasuk kelompok yang kedua, ingin menyatakan, sudah dinyatakan berinfak tapi tidak sampai memenuhi qadr zakat, tidak sampai memenuhi ukuran
zakat. Nah, sebenarnya orang yang seperti ini pun juga tetap mendapatkan sanjungan dari Allah karena dia memenuhi pengeluaran harta selain zakat. Jadi di dalam harta kita selain zakat itu ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi, ditanyakan kepada beliau, hal fil mali haqqun siwa zakat? Apakah di dalam harta itu ada satu hak yang bisa dikeluarkan selain zakat? Qala na'am. Iya. Amma sami'tu qaulahu azza wa jalla, sebagaimana difirmankan Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan berikanlah hartamu itu kepada kerabatmu, dzawil qurba. Di dalam firman yang lain, wa mimma razaqnahum yunfikun, ada perintah untuk menginfakkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sama juga di firman yang lain, dan infakkanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Bahwa dakhilun fi haqqil muslim alal muslim. Jadi ini termasuk misalkan memberikan anak yatim. Apakah itu termasuk zakat? Nah, itu bukan zakat. Nah, memberikan hak kepada anak yatim itu adalah infak, ya, atau sedekah di luar zakat. Nah, mana yang lebih didahulukan? Memberikan anak yatim atau zakat? Yang wajib ya dua-duanya wajib. Tapi yang pertama zakat dulu terpenuhi, baru kemudian wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi kalau kita memberikan harta ke anak yatim bukan diniatkan zakat, karena zakat ada pos-posnya, ya, yang 8 asnaf itu. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubikum. Kan itu ya? Wa fir riqab wal gharimin wa ibn sabil wa fi sabilillah. Itu pos-posnya zakat. Jadi kalau membayar zakat itu niat zakat. Nah, tapi kalau anak yatim atau apapun, misalkan ada janda-janda kaya, janda-janda itu sifatnya adalah infak, dia bukan zakat. Maka niatnya niat infak. Ini sebagai bagian dari pengeluaran harta selain zakat. Lalu jenis yang ketiga, alladzina yaktasiruna ala adail wujub fala yaziduna alaihi, orang yang merasa cukup menunaikan kewajiban saja, menunaikan kewajibannya, yaitu membayar zakat. Fala yaziduna alaihi, tidak lebih, wala yantakisuna minhu wahya afalul maratib. Dia orang yang tidak atau mengeluarkan hartanya hanya zakatnya saja, dalam kitab ini disebut aflul maratib, martabat atau derajat yang rendah. Dia punya harta, merasa yang mengeluarkan wajib hanya zakat aja, nggak ada yang lainnya. Itu disebut aflul maratib. Waqad iktasara jami'ul awam alaihi libuhlihim bil mal wa mailuhum ilaihi wa dha'afa hubbuhum al akhirah. Jadi telah banyak orang ya masyarakat umum yang merasa cukup dengan melakukan hal demikian karena libuhlihim, karena kebahilan mereka,
sehingga kemudian mereka menahan harta benda. Jadi dalam konteks kitab ini disebutkan dalam hal mengolah harta yang kita miliki ada 3 level. Yang pertama adalah orang yang bisa memberikan hartanya untuk Allah, ya, untuk perjuangan syiar agama. Cuma ini kan harus milih juga syiar agama itu yang mana. Karena jangan-jangan ada orang yang mengaku-ngaku, kan sering begitu ya. Orang mengaku-ngaku ini untuk syiar agama, padahal untuk partai misalkan begitu. Bilangnya untuk syiar agama. Nah, ini bahaya. Kita sudah menginfakkan semua harta benda, tapi ternyata apa tadi? Kita kejebak kena prank kira-kira gitu ya oleh orang-orang yang seperti itu. Dan itu banyak kan gitu ya, menyatakan untuk syiar agama tapi bukan untuk agama, tapi untuk kelompok atau untuk. Nah, yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat dan dia menginfakkan yang lainnya ya untuk kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhannya. Di samping mengeluarkan zakat juga memberikan kepada anak yatim. Ini masuk yang level kedua. Nah, masuk yang level yang kedua, mengeluarkan zakat tapi juga mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan yang lainnya, wakaf dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah orang yang hanya cukup merasa dengan berzakat. Ini sebenarnya ada satu lagi, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hanya zakat fitrahnya yang dikeluarkan. Nah, ini 3 level ini ya, yang rupanya yang dianggap paling rendah adalah orang yang hanya hidup dengan cukup mengeluarkan zakat saja, tidak pernah mengeluarkan yang lain, infak, sedekah atau yang lainnya. Jadi ini penting. Nah, kita mau masuk yang mana? Ya minimal kalau memang kita nggak bisa ya minimal ya yang ketiga itu, zakat fitrah dilaksanakan, zakat mal juga dilaksanakan. Nah, nanti cara menghitungnya ada caranya masing-masing. Ya, jenis zakat kita punya gaji itu juga wajib zakat. Nah, kita bersyukur sekarang negara sudah ini yang punya, kalau kantor sudah memotong zakat malnya, ada gaji. Zakat malnya langsung dipotong 2,5%, ini kita sudah aman dengan harta itu. Itu termasuk pegawai negeri kan hampir semua gajinya sudah dipotong dengan zakat, dengan bunyinya zakat. Nah, pokoknya kalau hitung-hitungannya ketika gaji itu sampai 4 juta minimal itu sudah wajib kena zakat langsung ya. Jadi zakat apalagi yang lebih ya itu disamakan dengan zakat pertanian, tapi ukuran potongan zakatnya disamakan dengan zakat usaha atau zakat perdagangan. Kalau zakat pertanian itu kan 5%. Ketika itu airnya pakai air irigasi, tapi 10% kalau air tanda hujan. Kalau jadi setiap kali panen jebret, saat itu menerima menerima harta, menerima hasil panen, itu langsung dikeluarkan zakatnya 5% ketika airnya pakai air irigasi. Nah, tapi kalau kemudian ini gaji kan juga sama juga, panen tiap bulan jebret kan gitu ya. Misalkan 4 juta itu udah kena potong, tapi karena gaji itu tidak ada dalam struktur hadis-hadis Rasulullah, maka kemudian itu hasil ijtihad ulama, terutama ulama Indonesia, gaji wajib dikeluarkan zakatnya meskipun 2,5%. Kalau dihasilkan dengan pertanian 5%. Nah, maka kemudian kalau Anda punya gaji kira-kira 4 juta, langsung sisihkan 2,5%. Kira-kira berarti berapa? 100 ribu ya? 100 ribu ya? 100 ribu itu niatkan zakat. Nah, ingat, niatkan zakat bukan ke masjid, karena masjid bukan tempat kalau zakat, karena masjid tidak masuk di dalam
terem itu 8 senaf, kecuali nanti ada di tafsirannya niat zakat. Nah itu begitu. Tapi kalau misalkan kenapa 4 juta sudah masuk wajib zakat? Karena dihitung disetarakan dengan ukuran nisab gabah yang senilai 740 kilo. Itu kan kalau harga gabah 5.000 kan sekitar hampir 4 juta kan ya. Sekarang kan gabah itu 3.000-an loh, tapi sudah dinaikkan 4.000. Anggap kita 5.000 biar gampang hitungnya, kan hampir 4 juta ya. Hampir 4 juta. Nah, ini gaji. Ya minimal itulah, udah lumayan, nggak apa-apa walaupun termasuk yang paling rendah. Kalau wasiat berapa tuh? Ada 10 juta. itu kayak kalau kayak gitu tuh kayak zakat tadi. Wah, langsung selesai. Nah, itu kayak zakat pertanian itu. Harga 5%. Ya. Jadi kayak zakat pertanian gitu. Nah, orang tani yang per 3 bulan harus ngolah begitu ya. Ngolah dan sedemikian rupa aja 5%, apalagi kayak wasit. Sekali prit kegiatan langsung 4 permainan, udah langsung 40 juta kan gitu. Itu 5%. Maka kita sebenarnya dalam hal zakat itu beruntung. Kalau masih miskin itu kita masih nggak iman mengeluarkan harta benda itu. Tapi kalau udah kaya mikir. Coba ya, misalkan kita punya, anggap misalkan sudah nisab emas lah setahun 40 juta. 2,5%-nya kan berarti berapa? 1 juta. 1 juta ya. 2,5% 1 juta. Ya kan 10% kan 4 juta. 5% 2 juta. 2,5% 1 juta kan. Ketika masih punya 40 juta, 1 juta masih enteng. Coba ketika punya harta udah 80 juta, sudah berapa? 2 juta. 120, 3 juta. Kan gitu ya. Kalau 500 juta udah berapa itu? Udah mikir-mikir, ngeluarin zakat banyak juga ya kan gitu ya. Kan gitu kan. 300 juta itu sudah 6 juta. 6 juta banyak juga ya. 1 miliar udah berapa lagi? Makin kaya makin pelit. Miskin pelit menjadi miskin lomo dermawan itu biasa karena masih kecil. Punya kambing 40, 1 dizakatkan. 80 udah 2, 120 udah 3. Kalau sudah 1000-an, padahal orang Arab itu biasanya kalau kambing itu dari gunung ke gunung. Makanya ketika cerita yang sahabat yang dulu miskin lalu kemudian diberi modal oleh Rasulullah, Alqamah. Itu ketika awalnya masih 40, 80, 120 masih gampang. Tapi ketika kambingnya sudah memenuhi dari gunung ke gunung, itu dia bilang sampai gini, wah kalau kayak gini pemerasan, terucap di situ. Maka Rasul murka lalu kemudian Allah menurunkan azabnya. Padahal dia termasuk sahabat yang tadi rajin sembah, yang nggak pernah telat. Tapi beliau itu kan ketika masih sholat ditengok itu sudah langsung hilang. Kan ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok cepet setiap kali sholat langsung selesai langsung pergi? Apa jawab beliau? Saya itu cuma punya baju 1 gitu untuk sholat. Istri saya menunggu, katanya gitu kan. Maka sampai sekian kali lalu kemudian ditanya oleh Rasul, dia minta, ya Rasul doakan aku biar aku ini kaya. Rasul jawabnya, ini apa benar? Apakah kamu tidak lebih baik kondisinya kayak gini? Nah, tetap rajin sholat gitu. Sampai kemudian maksa lalu didoakan oleh Rasul, jadikanlah dia kaya, dikasih uang untuk beli seekor kambing, lalu kemudian terus dikawinkan beranak dalam waktu sekian tahun sampai ribuan kambingnya. Mulailah dia telat sholat. Yang tadinya rajin jamaah nggak kelihatan, lama-lama meninggalkan, bahkan
nggak tahu sholatnya seperti apa. Sampai kemudian ketika ditagih, oh rupanya dikenal sebagai orang kaya, ditanya zakatnya. Ketika 40 oke, 80 oke, 100, tapi ketika sudah sampai kambingnya itu dari gunung ke gunung, dia mulai bilang ini pemerasan, adalah murka, Allah murka. Lalu kemudian diturunkanlah tadi, hartanya dibinasakan, dihabiskan oleh Allah. Nah, maka dalam hal zakat jangan sekali-kali kita mengucapkan seperti ini kan gitu ya. Kenapa? Zakat itu harta, dengan ada zakat itu pada hakikatnya kita dididik untuk betul-betul mentauhidkan Allah ya. Tidak hanya cukup di lisan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dipraktikkan di dalam setiap kehidupannya. Punya harta yang tadi kita cintai itu dikasihkan, diberikan sesuai dengan ketentuannya, meskipun minimalis. Tadi yang hanya bayar zakat itu. Nah, jadi kalau kita cuma zakat fitrah ya minimalis sekali gitu kan. Fitrah cuma berapa? Cuma 2,5 kilo. Aduh, padahal kita diberi. Maka kemudian makna yang lainnya tentang zakat itu kan at-tadhir min sifatil buhli fa innahu minal muhlikat. Membersihkan dari sifat kebahilan, karena kebahilan itu termasuk tadi menghancurkan. Jadi bahil itu termasuk menghancurkan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa melepaskan diri dari belenggu dirinya, maka mereka termasuk orang-orang yang berbahagia. Ini firman Allah begitu. Barang siapa yang bisa melepaskan diri dari belenggu dirinya, yaitu harta benda itu, maka faulaika humul muflihun, maka termasuk orang-orang yang berbahagia. Jadi zakat itu sekali lagi menghilangkan sifat kebahilan kita yang suka menyimpan harta benda. Nah, yang terakhir makna zakat adalah sukrun ni'mati fa inna lillahi azza wa jalla ala abdihi nikmatan fi nafsihi wa manhi. Zakat itu adalah untuk mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Fal ibadatul badaniyah syukrul nikmatil badan. Ibadat badaniyah itu adalah wujud syukur karena kenikmatan, adanya kenikmatan badan sehat. Jadi kita kenapa sholat itu kan termasuk ibadah badaniyah, itu pada hakikatnya adalah wujud syukur kepada Allah karena kita diberi kenikmatan berupa kenikmatan badaniyah. Wal maliyah syukron li ni'matil mal. Ibadah harta itu bagian dari implementasi rasa syukur untuk kenikmatan yang diberikan Allah pada kita berupa harta benda. Cukup hanya 2,5%, sedikit sekali. Bandingkan dengan pajak yang diambil negara, berapa? 15%, 10%. Gaji itu 10%. Gaji 10%, kalau usaha 15%. Banyak sekali kan? Padahal kalau agama hanya 2,5%. Maka rugi kalau kita membayar pajak hanya diniatkan bayar pajak. Maka ada salah satu ulama termasuk Yusuf Qaradawi dari Mesir, kalau Indonesia itu termasuk Kiai Masdar Farid, itu mengatakan niatkanlah ketika membayar pajak itu sebagai zakat. Kan lumayan, jadi kita punya zakat 10% plus 2,5%. Wah, udah keren sekali, sudah di atas rata-rata gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar kewajiban sebagai warga negara, tapi juga itu menjadi kewajiban seorang muslim. Kita dapat pahala dari pajaknya karena sudah menganggap ini adalah ajaran agama, dan kita murka kalau pajak itu dikorupsi karena itu adalah bagian dari zakat kita, kan begitu. Jadi orang kalau berpikir zakat pajak itu hasil zakat, maka orang betapa besarnya
dosa orang-orang yang korupsi kan gitu ya. Kok ini hartanya Allah kan gitu. Kok kemudian Nah itu sebenarnya bangunan kenapa ada ulama yang sempat menyampaikan pentingnya memahamkan bahwasanya membayar pajak itu sama dengan bayar zakat, sehingga orang yang mengelola zakat takut untuk korupsi karena langsung berhadapan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Jadi kalau misalkan ini Ustaz, misalkan si Iwan pinjam itu pinjam yang kita pinjam itu kita masih dengan zakat Iya. Misalkan gini. Ya. Misalkan Bang Iwan punya usaha properti. Nah, kan itu pinjamnya sama Bang Juki. Kan berarti usaha bisnisnya itu gabungan antara harta dia dengan utang. Kan ya? Misalkan modalnya berapa ya? Bisnis properti anggap hitungannya 1 miliar lah. 1 miliar. Nah, misalnya begitu ya. Dari 1 miliar itu rupanya pinjam dari Bang Juki 200 juta. Maka kemudian harta yang dikeluarkan zakatnya itu bukan 1 miliar. Tapi seluruh harta yang 1 miliar itu dikurangi dulu hutang. Dikurangi hutang dulu. Baru kemudian anggap misalkan 200, maka yang 800 itu yang dikeluarkan zakatnya. Nah, sama dengan tadi, ini yang zakat perdagangan. Zakat perdagangan kayak ngewarung. Ngewarung itu suka dihitung nggak? Berapa aset yang dimiliki? Baik aset yang barang dalam bentuk barang maupun dalam bentuk keuntungan. Itu sering dihitung apa tidak? Nah itu kan kita harus dihitung. Punya warung, itu dihitung barangnya, lalu dihitung uang yang ada. Nah, mulai tahun pertama itu, misalkan tahun modal dulu mungkin misalkan sudah sampai nisab 50 juta misalkan ya, modal untuk warung itu 50 juta misalkan pertama kali. Lalu kemudian ketika dihitung ulang 1 tahun menjelang anggap hitungannya tahun terakhir sudah dihitung, kok ternyata dihitung angkanya lebih, misalkan 50 juta sampai 60 juta ya, maka tapi di dalamnya ada hutang misalkan 20 juta, maka kemudian yang 60 juta itu dikurangi 20 juta dulu, nanti keluar zakatnya adalah persentase dari aset yang 40. Nah ingat, hitungan aset di situ bukan tempat ya, tidak termasuk di dalamnya tempat tempat sewa gedung, sewa rak enggak termasuk itu, meja enggak, pokoknya itu harta yang murni di situ. Baru dikurangi hutang, baru kemudian itu dikeluarkan zakatnya. Nah ini dihitung dari tahun pertama. Dulu berapa modalnya? Kalau bertahan berarti sampai nisab kan gitu. Kalau bertahan berarti nisabnya sampai setahun. Nah, baru dikeluarkan dari situ. Persentase 2,5% zakat perniagaan. Kalau punya tanah gimana? Nah, tanah sama itu. Tanah itu kalau kita dianggap sebagai investasi, masuk juga keluarkan zakat. Berapa harga tanah? Nah, tapi kalau tanah sudah dibuat kontrakannya bukan tanahnya, karena itu masuk dipergunakan hasilnya. Nah, cuman kalau dalam hal tanah, di dalam fikih selalu disampaikan yang punya aset tanah cukup dikeluarkan zakatnya pertama kali. Punya tanah luas, kok mati tanahnya, nggak diapa-apain,
nggak diapa-apain, maka cukup sekali dikeluarkan zakatnya. Sekali saja, sekali hidup, sekali seumur hidup. Tapi kalau kemudian tanah itu produktif, maka yang dari hasil produksinya itu, misalnya dibangun kontrakan, maka kontrakan itu dihitung. Nah, cuman kontrakannya caranya seperti apa ngitungnya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas, sekali lagi, hikmah zakat adalah agar kita tidak menduakan Allah. Ada harta benda, ada Allah, ada jabatan. Kenapa harus mengeluarkan zakat itu? Karena itu menyadari bahwasanya ini adalah makhluk yang maksudnya khalik, jangan diduakan. Karena Allah diduakan itu mesti akan murka. Nah, itu aja hikmahnya itu. Jadi betul-betul apa yang kita ucapkan dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah itu terrealisasikan dalam perilaku. Kita membaca asyhadu alla ilaha tapi ngekep harta yang kita miliki, nah, itu namanya dia tidak betul-betul memahami makna syahadat tauhid. Sudah membaca syahadat, ketika hilang hartanya stres, hilang motornya gila, itu namanya dia sudah membaca syahadat tapi tidak memahami makna tauhid. Jadi sekali lagi, itu bagian harta benda itu adalah bagian dari dengan kita bersedekah atau dengan mengeluarkan zakat itu biar kita tidak tergantung, tidak menyembah tanda kutip terhadap harta benda itu. Itu ya. Oke, cukup. Kalau zakat penghasilan itu wajib apa sunnah sih Pak Ustaz? Ya, kalau namanya zakat wajib. Namanya zakat wajib. Kalau apa? Iya. Zakat itu wajib. Zakat dibagi dua. Zakat fitrah yang itu dilaksanakan setiap menjelang. Jadi zakat fitrah itu simbol untuk menyempurnakan puasa. Kan gitu ya? Karena zakat di situ dipesankan bahwasanya selain ibadah kepada Allah, ibadah juga sesama manusia, yang itu ibadah sosial, bukan nyembah dengan zakat itu. Nah, yang kedua zakat mal, zakat fitrah ya dua-duanya wajib. Maka orang yang tidak membayar zakat jika sudah memiliki ketercukupan, sudah mencapai nisab, maka itu orang yang menolak membayar zakat termasuk berada dalam murka Allah. Pada zaman sahabat itu diperangi loh. Ketika Rasul meninggal, banyak orang yang menolak membayar zakat, itu langsung Abu Bakar menerjunkan pasukannya, diperangi. Pedang sudah di leher, mau lanjut bayar zakat atau tidak? Kalau tidak, bunuh. Nah, zaman dulu. Kalau sekarang kan masuk HAM. Kalau sampai gitu masuk pelanggaran HAM. Nah, maka kemudian tadi zakat mal, termasuk zakat mal yang jenis baru selain zakat zakat pertanian, perniagaan, perdagangan, emas, perak, hasil lukotoh, kan gitu ya. Yang definisi terbaru zakat baru adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Disebut zakat profesi. Itu adalah ijtihad ulama kontemporer. Karena apa? Wong yang petani yang setiap 3 bulan mulai dari kalau sebelum tanam tanah adu-adu namanya ngeluku ya. Ngeluku diairi, didiamkan sekian minggu, lalu tanam, lalu merawat, kemudian 3 bulan baru panen aja diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% kalau tak ada hujan. Kok ini yang ongkang-ongkang di kantor duduk tiap bulan dapat kok nggak ngeluarin zakat? Kan begitu, itu kiasnya gitu. Maka kemudian apalagi dokter tinggal set 250.000, set 1 juta, kok nggak wajib zakat? Maka kemudian ulama kontemporer menyatakan ya, wajib dari profesi, hasil profesi itu dikeluarkan zakatnya. Dari pertanian. Hah? Dari pertanian.
Iya, sama. Sekali pertandingan, sekali semprit, yang main hanya 90 menit, bayarnya 2 juta. Wong petani itu 3 bulan untuk menunggu itu kalau apa namanya baik itu nunggu 3 bulan. Ini hanya 1 jam 4 juta. Wah, kan gitu kan? Iya. Itulah makanya. Makanya kalau orang miskin zakat itu biasa, masih dikit itu. Yang hebat itu, ya karena kecenderungan yang hebat itu orang kaya sekali mengeluarkan zakat 2,5%. Coba kalau kayak misalkan Bakri, berapa yang dikeluarkan zakatnya yang hartanya berapa? 7 triliun berapa itu? Ya, 7 triliun baru pajaknya kan? Coba, 7 triliun misalkan. Berapa itu 2,5%-nya? 7 miliar. Sayang. Berarti kan berdosa utang. Dosa kalau nggak bayar zakat dosa. Kalau dalam 1 miliar itu udah. Nah makanya kemudian sekalian ini pentingnya kan dimulai kecil gitu latihan. Udah. Jadi makanya orang kaya itu kalau sampai begitu, masya Allah, gitu. Itu luar biasa. Islam langsung kaya itu kan. Cuman kemudian yang persoalan kemudian yang menjadi PR bagi kita semua sebenarnya adalah institusi zakat itu. Kita belum punya institusi zakat. Sementara negara kita sebenarnya sudah disebut negara Islam. Sudah punya undang-undang zakat. Sudah dikasih tahu cara mengangkat apa tadi? Amil. Ya segera aja itu diurus sehingga apa? Orang yang terdekat bisa membayar zakat di tempat yang terdekat. Kan begitu. Ya akhirnya kemudian kalau nggak ada yang terdekat, akhirnya zakat melalui dompet duafa. Ya boleh aja dong, karena juga dompet duafa kan banyak boleh juga. Atau ke apa namanya? ACT, SCT, kan itu kan juga mengumpulkan zakat dan seterusnya. Ya itu yang kemudian mungkin ya di sini nggak butuh harta zakat, ya akhirnya zakat diberikan ke yang lain kan begitu. Ini yang kemudian menjadi PR kita yang di pengurus masjid untuk segera membuat itu biar zakat masyarakat sekitar kita bisa kita kelola untuk membantu muslim yang membutuhkan zakat. Cuma nanti akan banyak godaan amil itu. Itulah yang kemudian kenapa amil wajib di zakat dia termasuk 8 asnaf karena dia harus memikirkan memilih orang yang tepat diberikan zakat. Karena kalau sudah terima zakat, tidak semua orang, tidak secara sembarangan itu bisa diberikan. Misalkan berikan zakat ke anak yatim, nggak bisa, karena tidak masuk dalam memberikan zakat kepada para janda, nggak bisa. Kecuali kalau janda itu masuk dalam miskin, janda kaya, nggak bisa. Kan begitu. Atau apalagi yang sering kita siapa? Yang sering kita kasih siapa? Itu nggak bisa. Ini kalau zakat, kecuali kalau memberikan dari infak atau sedekah. Nah, itu nanti kita bahas di tema-tema yang selanjutnya. Kita akhiri ya. Ya itu yang perlu dipikirkan secara struktur. Karena kalau ngasih ke masjid, siapa masjid? Masjid itu apa? Pengurus masjid nanti diberikan meja. Zakat itu bukan untuk beli meja. Zakat itu bukan untuk beli semen, bukan. Kalau beli semen namanya wakaf. Zakat itu untuk fuqara, masakin wal amin wal fatul qulubum itu. Itu yang kemudian perlu ini yang perlu kita benahi secara perlahan ya. Ya kita akhiri aja, nanti jangan ngambil tema bahasan yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin akhirin
وسلم وراضيا تبارك وتعالى كل ساداتنا سبي رسول الله أجمعين آمين يا رب والحمد لله رب العالمين حمدا يافيك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وليس معنا سكيا أو محروما اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا الله